Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Arini Hidayah. Dan di video kali ini kita akan membicarakan tentang kurikulum yang berlaku di SMP Al-Muhajirin Bekasi. Nah, SMP Al-Muhajirin Bekasi menggunakan kurikulum 2013 yang sudah diterapkan sejak lama. Pada prosesnya, dari tahun 2013 sampai 2015 itu masih dalam masa percobaan di setiap sekolah. Nah, diharapkan waktu itu di tahun 2015, kurikulum 2013 ini sudah diterapkan merata di seluruh jenjang sekolah, baik dari itu SD, SMP, maupun SMA. Nah, salah satunya di SMP Al-Muhajirin, kita sudah menerapkan kurikulum 2013 sejak lama. Sebenarnya, kurikulum 2013 ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya. Kita pasti tahu bahwa konsepnya setiap masa berkembang berarti ada tuntutan-tuntutan di mana membuat orang yang berada di dalam masa tersebut juga berkembang dalam keadaan yang lebih baik tentunya. Nah, kurikulum 2013 dibentuk untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya agar pelajar di Indonesia memiliki perkembangan yang baik di bidang pendidikannya. Nah, di dalam kurikulum 2013 ini ada beberapa materi yang dirampingkan, ada beberapa materi juga yang ditambahkan. Nah, untuk materi yang dirampingkan itu diantaranya materi Bahasa Indonesia, materi IPS, dan materi PKN. Kemudian untuk yang ditambahkan itu ada di materi Matematika yang disesuaikan dengan perkembangan internasional. Jadi diharapkan pelajar Indonesia lebih mampu bersaing di mancanegara, seperti itu. Kemudian di dalam kurikulum 2013 yang berlaku sekarang itu terdapat 3 bagian yang dilakukan di dalam sebuah pembelajaran. Jadi dalam satu pembelajaran itu terdapat 3 bagian. Pertama, kegiatan pembuka, kemudian ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di sini guru yang menjadi fasilitator dari peserta didiknya itu membuka kegiatan dengan membaca doa, kemudian mengecek kehadiran, mempersiapkan peserta didiknya untuk siap menerima materi di hari itu. Seperti itu. Kemudian, di dalam kegiatan pembukaan ini juga mengondisikan peserta didik untuk bisa merelevansi materinya dengan kehidupan nyata. Jadi, mulai memberikan pengenalan-pengenalan tentang materi yang akan disampaikan di hari tersebut, termasuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran di hari itu. Kemudian ada lanjut ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan intilah peserta didik itu menerima materi dengan secara penuh, dengan di dalamnya bisa disertai dengan kegiatan diskusi, kegiatan tanya jawab, kegiatan presentasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran berlangsung lancar dan baik. Nah, di sini juga peserta didik itu diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya dari sisi gurunya, tetapi sisi peserta didiknya pun itu dituntut untuk lebih aktif. Kemudian terakhir ada namanya kegiatan penutup. Nah, di sini dari apa yang sudah dipelajari di hari tersebut, itu guru mengevaluasi pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian bersama-sama menyimpulkan pembelajaran dan menutupnya dengan doa. Pasti kalian sudah akrab dengan kegiatan pembelajaran tersebut, karena dari ketika kalian masih di SD pun itu sudah mulai diterapkan gitu. Nah, di SMP itu akan lebih diterapkan lagi, akan lebih terasa dari kalian gitu, ketika pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran juga didukung dengan sarana dan prasarana. Apa sih sarana dan prasarana? Nah, sarana dan prasarana itu meliputi, untuk sarananya itu merupakan sarana belajar yang digunakan peserta didik ketika belajar. Misalnya apa? Ada infokus untuk memudahkan kegiatan presentasi di dalam kelas.
Terus kemudian ada peralatan-peralatan di laboratorium untuk memudahkan peserta didik praktikum dan hal-hal sejenis itu. Kemudian untuk prasarananya berarti sekolah dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah yang menjadi tempat warga sekolah itu menyesuaikan dengan posisinya masing-masing. Di dalam kurikulum 2013, penilaian peserta didik dibagi menjadi 3. Ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Khusus untuk di penilaian pengetahuan, itu dari 100% dibagi menjadi 40% pengetahuan dan 60% untuk aspek karakter. Kenapa sih aspek karakter? Karena kurikulum 2013 ini sebenarnya bentuk sempurna dari pendidikan karakter yang dicanangkan pemerintah sebelum adanya kurikulum 2013. Jadi, selain siswa itu atau peserta didik itu dituntut untuk pintar, untuk cerdas secara intelektual, mereka juga dituntut untuk cerdas secara karakter. Jadi tidak hanya pintar gitu, tapi sikapnya baik, akhlaknya baik. Itulah yang diharapkan atau dicita-citakan dari kurikulum 2013. Yang kedua, penilaian keterampilan. Nah, untuk di penilaian keterampilan ini, peserta didik itu ditujukan untuk meningkatkan keterampilannya. Dalam apa? Dalam hal membuat, melaksanakan, dan mengerjakan soal atau proyek gitu. Jadi sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiahnya, karakternya gitu dari penilaian keterampilan ini. Nah, aspek keterampilan itu dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan proyek, terus juga keterampilan membuat teks dan menjawab soal secara lisan. Jadi memang kalau dia rasa tuntutan peserta didik itu lebih banyak, ya memang. Tapi di balik itu peserta didik dibentuk untuk menjadi orang yang lebih cerdas, lebih terampil, dan lebih baik secara sikap. Nah, bicara soal sikap, berarti penilaian berikutnya mengenai sikap. Di dalam kurikulum 2013, itu penilaian sikap dibagi menjadi 2. Ada sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, untuk sikap spiritual, itu berkaitan dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, karena kita di SMP Al-Muhajirin berarti kaitannya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dinilai loh. Kenapa? Karena sebagai contoh di SMP Al-Muhajirin itu setiap pagi kita sama-sama melaksanakan sholat duha, kemudian tadarus, kemudian sebelum belajar dan sesudah belajar kita biasakan untuk berdoa. Jadi inilah yang merupakan aspek dalam penilaian spiritual. Jadi kalau kita baik, berarti nilai sikap spiritualnya minimal baik. Tapi kalau misalkan ternyata dalam pelaksanaannya kita amat baik, itu penilaiannya pun mengikuti gitu. Jadi kalau kita baik, nilainya baik. Tapi kalau misalkan kita nilai sikap kita atau sikap kita itu lebih baik, berarti nilai sikapnya bisa amat baik. Jadi saling berkaitan. Kemudian untuk aspek sikap sosial itu berkaitan dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, ini juga dilatih dalam kurikulum 2013. Banyak hal yang bisa termasuk ke dalam penilaian sikap sosial gitu kan. Di dalam diskusi bisa, kemudian ketika kalian membantu teman juga bisa, membantu guru juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa dinilai yang merupakan penilaian sikap di kurikulum 2013. Penilaian dalam kurikulum 2013 ini tidak sembarangan. Jadi memang di dalam silabusnya itu sudah tertera 4 kompetensi inti yang berkaitan dengan penilaian di dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada kompetensi inti yang pertama yang berkaitan dengan
nilai sikap spiritual. Kemudian ada kompetensi inti yang kedua yang berkaitan dengan nilai sikap sosial. Kemudian ada kompetensi inti yang ketiga yang berkaitan dengan nilai pengetahuan, dan kompetensi inti yang keempat yang berkaitan dengan nilai keterampilan. Itu jadi tidak serta-merta peserta didik dapat nilai segini, tidak, karena memang sudah diatur dalam silabusnya. Terdapat 4 penilaian yang disesuaikan juga dengan materi yang diajarkan, seperti itu. Nah, apa sih yang membedakan antara kurikulum 2013 waktu kalian di sekolah dasar dan ketika sekarang kalian di sekolah menengah pertama? Nah, dari segi materi yang diajarkan ketika kalian sekolah dasar itu menggunakan pendekatan tematik integratif. Sedangkan di mata pelajaran yang akan kalian pelajari nantinya di tingkat sekolah menengah pertama itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A ini terdiri dari mata pelajaran agama, pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Kemudian ada mata pelajaran yang masuk ke dalam kelompok B, kategori kelompok B. Apa saja? Ada seni budaya, ada pendidikan jasmani dan kesehatan, ada prakarya, ada bahasa daerah, berarti di sini ada bahasa Sunda. Nah, kemudian ditambah juga karena kita di SMP Al-Muhajirin itu ada kurikulum tambahan dengan materi tahfiz dan baca tulis Al-Quran. Nah, kalau nanti kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi di tingkat sekolah menengah atas, itu ada kategori mata pelajaran wajib dan ada kategori mata pelajaran minat. Tapi itu nanti beda lagi. Ketika kalian berada di sekolah menengah pertama, berarti mata pelajarannya seluruhnya wajib, hanya dibedakan menjadi kategori A dan kategori B. Seperti itu. Kalau di kurikulum sebelumnya, itu mungkin masih ketika saya sekolah, itu dari segi laporan belajar atau rapor, itu hanya ada nilai angka. Bedanya, ketika kalian sekarang berada di kurikulum 2013, penilaiannya itu ada 2. Ada dalam bentuk angka dan ada dalam bentuk huruf. Gitu. Jadi nanti dalam buku raport itu ada bagian pertama itu ada penilaian sikap. Kemudian ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Jadi punya nilainya banyak karena masing-masingnya berbeda. Nilai sikap, ada sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian dari masing-masing mata pelajaran itu dibagi menjadi nilai pengetahuan dan nilai keterampilan gitu. Nah, menilai mata pelajaran pun itu ada nilai angka dan ada nilai huruf gitu. Jadi, nah di dalam kurikulum 2013 ini ada namanya kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Nah, KKM ini merupakan batas nilai yang harus kalian capai agar nilai mata pelajaran kalian punya kategori baik. Tuh. Nah, kalau nilai kalian di bawah KKM berarti akan masuk kategori kurang. Nah, kita ambil contoh. Misalnya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu di kelas 7 KKM-nya itu 73. Berarti kalian untuk mendapatkan predikat nilai baik, kalian harus minimal mendapatkan nilai 73. Kalau sudah sampai ke 90, 100 itu sudah kategori amat baik atau sangat baik gitu. Tapi kalau misalnya kalian di bawah nilai 73, berarti nanti kategorinya kurang atau C nilainya. Seperti itu. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa SMP Al-Muhajirin Bekasi yang nantinya akan menjadi sekolah kalian selama 3 tahun ke depan itu menerapkan kurikulum 2013. Nah, dengan di dalamnya terdapat 3 penilaian. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.
Nah, untuk penilaian sikap sendiri itu dibagi menjadi penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Kemudian nantinya kalian akan menerima laporan hasil atau menerima rapor dengan bentuk dua nilai. Ada nilai angka dan nilai huruf. Kemudian mata pelajaran yang akan kalian ikuti nantinya itu merupakan mata pelajaran wajib yang dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Semoga apa yang saya sampaikan sudah memberikan gambaran kepada kalian untuk melaksanakan pembelajaran di tingkat sekolah menengah pertama. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kita lekas berjumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.